Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Pemuji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Maya Windari, saya peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Lampung. NIM 2213061650. Saat ini saya mengajar di UPTD SD Negeri 1 Sri Pendowo, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur. Pada hari ini, Senin 12 Juli 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 4, tema 6, subtema 3, pembelajaran kelima. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu Pemuji agar praktik pembelajaran yang saya lakukan dapat lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, silakan berdiri yang semangat nyanyinya ya. Di pembelajaran kita masih di tema 6. Apa tema 6? Cita-citaku. Subtema 3 tentang apa? Giat berusaha cita-cita di pembelajaran kelima. Kemarin Bu Guru sudah sampaikan ya, waktu sebelum kalian pulang kalian disuruh membaca di buku tema kalian. Nanti di rumah dibaca halaman 145 sampai dengan halaman 146. Judulnya tentang apa sih? Meraih cita walau nyaris putus asa. Sudah dibaca kan belum? Sudah. Nah, berkaitan dengan judul ceritanya tadi, di sini ada seorang anak yang sedang berbicara. Pernahkah kamu mendengar kisah seseorang yang hampir gagal dalam meraih cita-citanya? Simaklah cerita berikut ini lalu ambil nilai-nilai penting di dalamnya. Jadi seseorang itu dalam meraih cita-citanya tidak selalu berjalan dengan mulus lancar. Ada saja halangan-halangan yang harus dihadapi. Seperti halnya ceritanya siapa ini tokohnya kira-kira? Sudah dibaca kemarin tokohnya siapa? Kalau sudah Guru mau tanya nih ada beberapa pertanyaan. Apa sih cita-cita Bayu? Jadi pemain sepak bola. Halangan apa sih yang dihadapi oleh Bayu? Cedera itu apa? Mengalami? Ya, cederanya adalah mengalami patah kaki pada saat dia berlatih bermain sepak bola. Kemudian sikap apa yang dimiliki Bayu walaupun dia mengalami cedera? Sikapnya apa sih yang dia miliki? Tidak putus asa. Apalagi? Pantangnya. Itu ya, itu sikap yang dimiliki Bayu yang bisa kita contoh ya. Pertanyaan keempat, usaha apa yang dilakukan oleh Bayu untuk meraih cita-cita? Tunjuk tangan. Coba Rahel, apa Rahel? Melakukan operasi. Untuk apa? Operasi supaya apa? Supaya aku bisa bermain kembali. Iya, bisa bermain kembali. Main apa? Sepak bola. Nah, begitu dia sembuh dari cederanya itu, kemudian dia melanjutkan berlatih dan akhirnya bisa meraih cita-cita sebagai pemain sepak bola. Itu yang harus kita contoh, sikap yang
apapun cita-cita kalian, kalau begitu ada rintangan, ada halangan yang harus dihadapi. Jangan kemudian putus asa. Ya, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan guru sampaikan. Nah, yang pertama, materi kita ini pelajarannya ada dua, bahasa Indonesia dan juga EKN. Yang pertama, yang bahasa Indonesia. Melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan cara membaca puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Kemudian untuk pelajaran PKN yang pertama, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis dan mengetahui manfaat keberagaman karakteristik individu berupa agama dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut ke materi inti kita, mau tahu nih semangatnya. Tetap semangat. Semangat ya. Harus semangat, ini masih pagi ya. Kita semangat dulu. Nah, dilihat di sini. Tadi Ibu Guru sudah sampaikan. Ada materi tentang mendeklamasikan puisi. Kemarin-kemarin hari yang lalu kalian sudah belajar banyak tentang puisi, ciri-cirinya seperti apa. Kemudian kalian sudah belajar membaca puisi, membuat puisi ya. Nah, sekarang ada materi tentang deklamasi puisi. Ya, deklamasi puisi itu apa sih? Dan salah satu cara membaca puisi adalah dengan seni deklamasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, deklamasi adalah penyajian sajak yang disertai lagu dan gaya. Nah, terdapat perbedaan antara deklamasi dan baca puisi, meskipun sama-sama bentuk penampilan seni pentas. Baca puisi menitik beratkan bagaimana cara membaca puisi yang baik dan benar. Puisi, apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan? Siapa yang bisa jawab? Apa Zamri? Jeda puisi. Jeda apa lagi setelah jeda? Intonasi. Apa lagi? Lafal. Apa lagi? Ekspresi atau mimik. Kemudian volume suara juga harus diperhatikan dalam mendeklamasikan sebuah puisi. Ibu Guru punya gambar apa sih? Gambar lambang negara kita. Namanya apa? Burung Garuda. Di dalam cengkraman kaki burung Garuda itu ada sebuah kalimat. Apa bunyinya? Bisa baca semua. Tahu nggak maknanya? Apa coba? Ini bisa sepertinya apa nih? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Iya, bagus. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, yang dimaksud berbeda-beda itu berbeda-beda apanya sih? Suku, apa lagi? Agama, apa lagi? Pekerjaan atau mata pencarian, ya kan? Daerah asalnya dan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi dari perbedaan itu tidak boleh menimbulkan menimbulkan perpecahan. Maka dari itu kita punya istilah ini tadi, Bhinneka Tunggal Ika. Tadi kalian sudah menyebutkan keberagaman yang ada di Indonesia. Salah satunya yang disebutkan Zamri, apa tadi Zamri? Budaya. Terus apa lagi tadi satunya? Agama. Nah, berbicara tentang keragaman agama, dilihat nih, ada gambar nih, ada bergandengnya tangan, ada tempat-tempat apa? Gambar apa ini? Tempat ibadah. Nah, kalau seperti ini, gambar keberagaman apakah yang ditunjukkan pada gambar? Keberagaman apa? Keberagaman agama. Bagus. Nah, dari gambar ini, Indonesia itu memiliki berapa agama sih yang diperbolehkan? Kalian tahu apa saja? Islam. Lagi? Buddha. Lagi? Kristen.
di kelas ini mayoritas apa yang paling banyak agamanya agama Islam. Sama di Indonesia pun agama yang paling banyak dianut itu juga agama Islam. Selain agama Islam ada agama apa lagi di sini? Oh iya, siapa yang agamanya Buddha? Berapa orang? 3. Tapi walaupun agamanya berbeda ya harus tetap saling menghargai dan menghormati ya. Nah, untuk berbicara lebih jauh ada 6 agama yang tadi sudah kalian sebutkan. Disimak dulu ini. Kira-kira materi ini tentang keragaman agama di Indonesia ini apa nama tempat ibadahnya, nama agamanya? Pada pembelajaran kali ini, Disimak kita ya. akan membahas tentang keragaman agama di Indonesia. Di negara kita Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi. Nah, itu Kalian tahu? Terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh negara, yaitu 1. Agama Islam, 2. Agama Katolik, 3. Agama Kristen, 4. Agama Hindu, 5. Agama Buddha, dan 6. Agama Konghucu. Ini kalian dibagi jadi berapa kelompok ini? 4. Ya, kelompok apa ini namanya? Awal ini, itu ada. Nah, nanti Bu Guru punya tugas yang harus dikerjakan oleh setiap kelompok. Nanti tolong didiskusikan. Tugasnya adalah ini. Setiap agama memiliki kekhasan dan keunikan tempat ibadahnya. Nah, nanti itu kalian nanti akan Bu Guru bagikan secara acak gambar-gambar tempat ibadah dari 6 agama yang ada di Indonesia. Nah, karena kalian ini hanya ada 4 kelompok, berarti nanti yang 2 jatahnya Bu Guru, berarti bagian Bu Guru yang menjelaskan ya. Jadi nanti kalian tuliskan, kan dapat jatah tuh gambar tempat ibadahnya apa, misalnya ini. Nah, kalian tuliskan nama agamanya, kalau gambar ibadah tempat ibadahnya ini nama agamanya seperti apa, kitab sucinya, kemudian singkat tanda keragaman agama yang ada di Indonesia, dan yang terakhir manfaat dari keragaman agama yang ada di Indonesia. Sudah siap? Sudah siap? Yo, sama apa itu kalau tempat ibadahnya bagus ya, didiskusikan ya. Sekarang sudah selesai semua. Yakin dengan jawabannya? Yakin. Sudah dicek ulang, dikoreksi ulang? Sudah. Nah, berarti kalau sudah itu
nanti harus bisa menyampaikan apa yang sudah kalian diskusikan dengan teman satu kelompok ya. Jadi disampaikan kepada teman-teman. Sebelum maju, guru mau tahu ini, masih mau tahu semangatnya. Yuk, tepuk PPK. Yang mau maju duluan ini kelompok siapa kira-kira yang mau duluan? Kayak kemarin yang dulu yang anak-anak terakhir. Boleh guru mau ini terserahlah apa kata kalian, suka-suka kalian. Ayo. Ini yang bilang yang pertama apa terakhir? Terakhir. Yang menang pertama sekarang balik. Ayo, yang menang yang pertama. Ayo. Pertama kelompok matahari. Kamu? Belum. Batu kertas gunting. Yang kalah mana? Ini terakhir. Berarti pertama, kedua, ketiga, kelompok pertama yang mau menyampaikan silakan maju semua ke depan. Ya, ini kelompok matahari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok matahari akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, silakan. Ayo, nama agamanya apa kalau gambar tempat ibadahnya? Buddha, kita Fitri, kita hari besar agama. Waisak, kita terhadap keragaman agama yang ada di Indonesia. Tidak boleh membedakan agama dan menghormati agama yang diyakini orang lain. Karena adanya keragaman agama yang ada di Indonesia menunjukkan sikap toleransi antara semua ada dapat mengetahui keberagaman agama. Sudah? Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ingin bertanya, dipersilakan. Kita koreksi dulu ya. Kira-kira betul tidak jawaban dari kelompok matahari ini? Nah, di sini kelompok matahari dapat rumah ibadah yang seperti ini. Kira-kira agama apa sih kalau rumah ibadahnya seperti ini? Agama Buddha. Betul tidak yang agamanya Buddha ini tempat ibadahnya kayak gini? Benar? Iya. Nah, ini adalah rumah ibadah masyarakat yang beragama Buddha. Namanya apa tadi yang sudah disampaikan jawabannya? Wihara. Di sini ada wihara? Ada. Jadi tempat ibadahnya dia, Dharma, sama si Putri. Tempatnya kurang lebihnya bentuknya seperti ini. Setiap agama itu tempat ibadahnya ada ciri khasnya masing-masing. Nah, kalau agama Buddha, yang disampaikan oleh kelompok ini nih, ayo. Nama kitab sucinya apa? Apa tadi nama kitab sucinya? Tripitaka. Tahu yang lain sekarang namanya apa? Apa tadi ulangi nama kitab sucinya? Tripitaka. Kemudian hari rayanya apa sih kalau umat Hindu? Waisak. Itu hari raya umat Hindu agama umat Buddha Waisak. Itu salah satu namanya ya. Nah, berarti betul untuk jawaban yang atas. Sekarang sikap kita terhadap keragaman agama Indonesia yang ada di Indonesia. Tadi jawaban kelompok ini adalah tidak boleh membeda-bedakan agama lain dan menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Betul tidak? Betul. Manfaatnya menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama dan dapat mengetahui keberagaman agama yang
diberitahu bahwa kalau gambar seperti ini adalah tempat ibadahnya umat Buddha. Terima kasih. Silakan diakhiri. Jika sudah jelas kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mawar akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Ya, kasih lihat ke temennya. Ayo teman-teman, kita dapat gambar ini nih. Ayo, dapat gambar ini. Kita berjalan. Betul tidak kalau rumah ibadah seperti ini punya agama Islam? Betul. Ini rumah agama kita, rumah ibadah agama kita. Tempat ibadahnya namanya masjid. Yo, lanjut. Kitab suci Al-Quran, hari besar Idul Fitri. Terus Sikap terhadap keragaman agama yang ada di Indonesia. relasi Ah. satu sama lain, menghormati teman yang sedang berbeda. Ya. Manfaat dari keragaman yang ada di Indonesia meningkatkan sikap terhadap umat beragama, mengingatkan teman yang akan beribadah dalam berbeda agama. Ya, coba nih. Tadi perhatikan nggak kan yang lain waktu Zamri baca? Tadi kata Zamri ini namanya apa? Masjid. Nah, kalau masjid berarti tempat ibadahnya umat apa? Kemudian hari rayanya, hari raya. Lanjut dulu. Apa namanya kitab sucinya umat Islam? Apa rayanya? Al-Quran. Nama hari rayanya apa tadi? Kalau mau disampaikan? Idul Fitri, apa lagi? Idul Adha, Isra Mi'raj juga itu merupakan hari besar keagamannya umat Islam. Dan masih banyak kelas hari besar agamanya agama Islam ya. Nah, sikap kita terhadap keragaman agama yang ada di Indonesia. Kelompok ini jawabnya bertoleransi, menghargai satu sama lain, menghormati teman yang sedang beribadah. Maksudnya teman yang mungkin agamanya lain beribadah harus diberdoa. Manfaatnya adalah meningkatkan sikap toleransi terhadap umat beragama, mengingatkan teman yang akan beribadah walau berbeda agama. Betul tidak jawabannya? Betul. Kasih tepuk tangan buat kelompok. Nah, silakan ditanyakan pada temannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika semuanya ingin bertanya, dipersilakan. Apakah sudah jelas? Terjelas. Silakan kalau terjelas diakhiri. Jika sudah jelas, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Silakan dulu. Kelompok berikutnya. Kelompok mana tadi yang ketiga? Iya, kelompok Andrek silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Andre akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, silakan. Gambarnya nih seperti ini nih. Berarti namanya apa tempat ibadahnya? Kristen. Ya, nama tempat ibadahnya? Kristen. Gereja. Ayo bacakan. Nih gambar gereja tuh kayak gitu. Pernah lihat gereja tidak? Ayo baca. Alkitab atau Injil. Nah. Dasar agama Natal. Ya. Sikap dari agama yang ada di Indonesia. Tidak menghina agama
Ya, betul tidak jawabannya? Betul. Nih, kasih lihat coba gambarnya tadi. Gereja itu seperti ini. Jadi dalam agama Kristen itu ada dua, ada Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Nah, di sini kalau misalkan agama Kristen berarti tempat beribadahnya di gereja. Kitabnya apa? Tadi Injil atau Alkitab disebutnya. Nah, di sini kelompok ini tadi menyebutkan hari besar agamanya hanya satu, Natal. Betul tidak? Betul. Kalau Natal itu sebenarnya ini Katolik ya sama saja lah. Intinya kalau Katolik itu Natal hari rayanya, kalau Kristen yang Protestan hari rayanya tahun baru. Nah, hari raya yang lain untuk umat Kristen ada hari raya Paskah, ya kan? Ada hari raya kenaikan Isa Al-Masih. Itu tadi kenapa nggak ditulis di sini ya? Jadi itu hari rayanya. Nah, di sini sikap terhadap keragaman agama yang ada di Indonesia tidak menghina agama lain, menghormati agama lain, dan tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Manfaatnya adalah meningkatkan rasa sikap saling menghormati dan saling toleransi dengan teman yang berbeda agama. Bagus, tepat sudah jawabannya. Hanya saja tadi hari rayanya jangan hanya satu hari rayanya yang kepada agama banyak. Ya, bisa menyebutkan kenaikan Masih. Nah, kasih kita tepuk tangan dulu untuk kelompok Andre. Yo, tepuk tangan ya. Jawabannya sudah benar. Silakan tanya yang ditanyakan tidak? Sekian presentasi dari kami. Jika ada teman-teman yang bertanya, dipersilakan. Jika sudah jelas, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan. Nah, sekarang giliran kelompok terakhir. Ini tadi yang kalah. Jelendengnya ya, jelendeng. Baca kertas guntingnya ya. Ya, silakan siapa yang mau buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Melati akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Coba nih yang dipegang sama si Sandi. Ayo gambar apa sih kalau seperti itu? Apa namanya? Pura. Pura. Nah, dijawab ayo pura itu nama agama apa? Tempat beribadahnya agama apa? Agama Hindu, kita suci ya. Hari besar keagamaan, pergalungan nyepi. Boleh ya. Kita belajar keagamaan. Keragaman. Agama yang ada di Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia baik harus menghargai dan menghormati perbedaan agama dengan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Manfaat dari keragaman agama yang ada di Indonesia, kita semakin menambah rasa toleransi antar umat beragama dengan menghormati dan menghargai agama-agama yang ada di Indonesia. Ya, bagus. Coba dengarkan, perhatikan. Ini tadi kata kalian tempat ibadahnya namanya apa yang dipegang Sandi? Betul. Nah, kelompok ini tadi jawab pura itu tempat ibadahnya agama Hindu. Betul tidak? Betul. Nah, kitab suci agama Hindu tadi apa? Weda. Namanya Weda. Udah tahu belum kitab sucinya? Namanya apa tadi? Jadi nanti kalau ada soal ulangan, kitab suci agama Hindu, kitab suci agama Buddha. Tahu jangan hanya mengenal kitab suci agama kalian sendiri saja ya. Pengetahuan lain harus tahu juga. Hari rayanya apa tadi? Galungan dan Nyepi. Itu hari rayanya umat Hindu. Kelompok ini tadi jawab nih. Perhatikan dulu. Sikap kita terhadap keragaman agama yang ada di Indonesia, ini jawabannya. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus
menghargai dan menghormati perbedaan agama dengan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Betul ya. Jadi walaupun ada banyak agama dan agama, ya harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Manfaatnya adalah ini kita semakin menambah rasa toleransi, menambah rasa toleransi kita terhadap kita umat beragama dengan menghormati dan menghargai agama-agama yang ada di Indonesia. Betul, jawabannya tepat. Ya, silakan sekarang tanya ke teman-temannya. Ada yang mau tanya ya? Jika teman-teman ingin bertanya dipersilahkan. Enggak. Enggak jelas. Apa tadi nama kitab suci agama Hindu? Jika sudah jelas, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih tepuk tangan buat semuanya. Kristen Protestan nih ya. Kalau Kristen tadi sudah dulu sampaikan, Kristen itu dibagi jadi dua aliran lah ibaratnya seperti itu ya. Nah, sama-sama juga di sini ya. Tempat ibadahnya namanya juga gereja. Kemudian kitabnya juga sama, Injil atau apa. Sudah berarti tiga ini yang belum dijelaskan. Nah, agama apa ini yang terakhir? Konghucu. Unik ya, Konghucu. Berarti Konghucu itu asalnya dari negara mana? Cina. Iya. Karena penganut agama Konghucu kebanyakan orang-orang Cina. Ya. Nah, kalau agama Konghucu itu beribadahnya di mana ini namanya apa ini? Kelenteng. Bukan kelenteng. Kelenteng. Ya. Untuk keunikan agama Konghucu itu tempat ibadah atau rumah ibadahnya identik ornamennya dengan warna merah ya. Jadi tiap agama punya ciri khasnya, keunikannya masing-masing. Nah, tadi sudah dijelaskan juga untuk kitab sucinya namanya apa sih? Ya. Jadi itu untuk kitabnya agama Konghucu. Kemudian untuk hari rayanya, hari raya apa? Imlek. Nah, kalau sudah selesai diskusinya, sudah selesai presentasi maka ke depannya dari materi kita tentang deklamasi puisi dan juga apa tadi? Keberagaman agama yang ada di Indonesia. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada yang mau ditanyakan. Saatnya Bu Guru berikan soal evaluasi kepada kalian. Sudah selesai semua evaluasi yang sudah kalian kerjakan tadi? Sudah. Dari pembelajaran pada pagi hari ini, Guru mau bertanya nih kalau kalian tidak ada yang mau bertanya. Sudah jelas atau belum dari yang materi yang disampaikan? Sudah. Nah, dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, perasaan kalian bagaimana?
kita terhadap keragaman agama, apa manfaatnya. Jadi manfaat dari keberagaman agama adalah apa? Menumbuhkan sikap toleransi terhadap antarumat beragama. Contohnya kalian ini saja nih, di kelas itu bukan hanya ada satu agama, tetapi ada dua agama. Misalnya di sini agama mayoritasnya Islam, tapi ada teman kalian 3 orang yang beragama